pihak pemadam kebakaran bahkan memadamkan api ini dari dalam terminal Pertamina. Terlihat pihak pemadam kebakaran berada di dalam tembok ini, kemudian mereka menyemprotkan air ke pemukiman warga. Salah satu penyebabnya, Gadis dan juga pemirsa, karena jalur untuk menuju ke lokasi ini sulit diakses oleh mobil pemadam kebakaran yang berukuran besar. Sehingga proses pemadaman dilakukan dengan segala usaha, khususnya untuk pemukiman warga. Nah, yang dilakukan oleh Bapak yang ada di layar saat ini adalah proses penyisiran. Artinya mencari tahu apakah ada kebakaran api besar yang terjebak di dalam bangunan ini, kemudian membutuhkan bantuan dan dalam kondisi luka-luka. Karena tadi beberapa menit yang lalu di titik inilah ditemukan ada satu korban yang meninggal dunia dalam kondisi terbakar. Kita akan coba ke belakang lagi, Gadis dan juga pemirsa, untuk melihat kondisinya. 51 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang diletakkan di berbagai titik, sehingga pemadaman dapat dilakukan dari berbagai titik, baik itu dari dalam terminal depo Pertamina ini maupun langsung ke pemukiman warga. 51 mobil ini terdiri dari 250 personel pemadam kebakaran ditambah dengan personil dari TNI dan juga pihak kepolisian. Saya akan bersama dengan Bapak. Ya, maaf ya. Bapak warga di sini. Ya. Tadi saya melihat Bapak ikut melakukan penyisiran. Apa sebenarnya yang Bapak cari? Dengan Bapak siapa? Masih Pak Slamet. Pak Slamet. Bapak Slamet, kita sedang live di Metro TV. Bapak membantu evakuasi mayat-mayat yang terbakar, masih ada di dalam. Apa yang Bapak temukan tadi, Bapak Slamet? Tadi kebetulan ada tangan, tinggal tangan, tulang udah hancur. Ya. Dan sekaligus untuk nanti kalau menemukan apa yang akan dilakukan, menghubungi siapa, sudah diberitahu Pak? Ya, kebetulan di sini sudah ada petugas komplit. Ya, tinggal kontak, langsung datang. Langsung diantarkan betul. tandu dan langsung ke ambulan. Ya. Terima kasih banyak Bapak Slamet. Hati-hati Pak. Pak. Penyisiran dilakukan secara mandiri oleh warga. Ini adalah bentuk solidaritas dari warga yang ada di sini untuk membantu petugas yang ada di lokasi. Maunya ada yang ngatur lah. Kalau ada dapat. Gadis. Ya, Sisil, kalau kita lihat di lokasi Anda melaporkan saat ini kondisinya cukup padat oleh warga, baik yang hanya menonton atau juga membantu evakuasi atau penyisiran korban-korban yang masih dimungkinkan ada di antara puing-puing reruntuhan pasca kebakaran terjadi. Bisa Anda jelaskan apakah kemudian warga ini juga diminta untuk berpindah tempat, karena kalau kita lihat petugas agak sedikit kesulitan untuk menyisir dan juga melakukan upaya pemadaman di sana? Iya, Gadis, sebelum kami membahas itu kami bisa gambarkan dulu bagaimana kami menuju ke lokasi ini, karena memang sebenarnya berjarak 3 meter dari lokasi kami ini atau di jalan besar itu sudah ditutup jalan, lalu lintas sudah ditutup sepenuhnya sehingga warga tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi ini. Kami tadi bahkan untuk menuju ke lokasi harus menumpang sepeda motor milik warga yang memang merupakan warga di sini sehingga kami bisa berada di sini. Mobil-mobil sudah tidak diizinkan masuk, tentu tujuannya adalah memudahkan mobilitas baik itu dari para petugas, ambulans maupun pemadam kebakaran. Nah, untuk warga di sini yang diketahui berada di sini adalah warga yang memang asli seperti tadi Pak Jai, ataupun warga-warga yang rumahnya terbakar yang masih berusaha untuk mencari harta berharga mereka yang ada di sini. Meskipun sebenarnya himbauan yang disampaikan warga yang di lokasi, petugas yang ada di lokasi ini adalah meminta warga untuk tidak berada mendekat pada lokasi kebakaran, karena selain dapat proses evakuasi dan juga proses pemadaman, ini juga dinilai masih berbahaya mengingat asap yang cukup tebal, kemudian api yang masih di sini, sehingga sebenarnya diharapkan warga-warga yang ada di lokasi bisa minggir ataupun bisa ke lokasi lebih aman, karena nanti update informasi pendataan dan sebagainya akan dilakukan oleh pihak yang ada di RW ini, pihak yang ada di RT untuk dilakukan secara berjenjang, baik itu yang saat ini ada di lokasi penampungan maupun
yang berada di lapangan. Artinya koordinasi data masih terus dilakukan sehingga warga yang berada di lokasi saat ini diharapkan dapat menunggu informasi resmi yang akan disampaikan oleh pihak otoritas terkait. Karena kita tahu saat ini Gadis sudah ada posko-posko yang dibangun, sudah ada 5 fasilitas kesehatan yang tersebar di beberapa titik untuk membantu proses pendataan berapa yang luka-luka, berapa yang meninggal dunia, berapa yang kehilangan harta bendanya. Semua ini masih dalam proses pendataan. Meski sebenarnya di sisi lain kita dapat memaklumi kehadiran warga di sini adalah untuk mencari tahu apakah keluarga mereka masih ada di sini ataukah rumah mereka juga ikut terbakar atau sekedar hanya menonton saja atau rasa keingintahuan yang besar dari warga. Gadis. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda. Kita tunggu juga update informasinya apakah ada warga yang mungkin masih mencari anggota keluarga mereka yang bisa jadi menjadi korban dalam kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Koja Jakarta Utara. Seperti apa kondisinya terkini nanti kita update kembali. Sisil, terima kasih. Dan pemirsa, baru saja kita lihat di layar kaca adalah situasi terkini di Rumah Sakit Koja yang memperlihatkan bahwa ada satu pasien yang dirujuk. Kami belum mendapatkan konfirmasi pasien tersebut dibawa ke rumah sakit mana. Dan namun kami melihat ada satu pasien yang dibawa keluar dari Rumah Sakit Koja dan kemungkinan besar ini akan dirujuk ke salah satu rumah sakit yang seperti sebelumnya disampaikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan juga Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menyatakan bahwa para korban yang mengalami luka berat bisa jadi dibawa ke rumah sakit rujukan. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan informasi ada pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan peristiwa ini. Kita simak bersama.